Ini kita jadi makin seneng nih gara-gara Bible of Bible. Kenapa? Ya banyak ilmunya, banyak pengetahuannya. Oh iya, alhamdulillah dong ya. Iya. Tapi tambahan loh ya ini ya. Nah, Ini bukan pengetahuan wajib loh ya. nah, Wajib tetap Quran loh ya. Quran, Pak. Tapi Oke. kan kita perlu belajar juga, Pak. Siap. Oke. Lanjut, Pak. Yang kemarin-kemarin tuh seru. Sekarang tentang apa nih kita bicara nih? Ini sekarang nomor apa nih? 111 sampai 111 115 ya. Iya. Oke, kita langsung aja ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kita lanjut lagi nih seri-serinya. Pokoknya tenang aja, nggak ada habisnya dah kita bicarain. Nah, untuk yang kali ini nih di seri ke 100 berapa? 111 sampai 115 ya. Kita akan banyak dapat pengetahuan nih. Nanti juga kita akan banyak belajar dari sini. Oke Pak, sekarang giliran Bapak nih yang umumin info seperti biasanya. Kita kasih info Pak. Iya. Sebelum kita mulai ya, buat para pemirsa yang ingin menyisihkan rezekinya buat buat zakat, sedekah, infak, bahkan wakaf ya, bisa mengirimkan ke nomor rekening Bank Mandiri Syariah, kode bank 451, nomor rekening 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ya. Bukti transfer silakan kirim ke 0812 3280 2080. Kira-kira gitu. Oh ya, yang wakaf. Yang wakaf itu sama tadi nomor rekeningnya. Itu seharga Rp250.000 per meter persegi ya. Itu wakaf ditujukan untuk pembebasan tanah seluas 6 hektar di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur ya. Di area tersebut nanti akan dibangun pondok pesantren dan juga pusat pembinaan mualaf ya. Oke. Insyaallah Pak, mantap Pak, biar terlaksana. Oke Pak, sekarang kita lanjutkan kepada kajiannya Pak. Langsung ya? Langsung aja. Oke, sebentar. Nah, ini nomor 111 ya. Menurut Bible, Lot itu adik atau keponakannya Abraham. Ya, kita lihat di ayat pertama nih. Ternyata Lot itu adalah anak saudara, berarti kan keponakan. Di Kejadian 14 sama 16. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahnya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan, dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya. Ya. Di Kejadian 11:27, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran memperanakan siapa? Lot. Nah, berarti kan Lot itu keponakannya Abraham. Ponakan Pak ya? Ponakan. Kita ingat dulu nih ponakan. Anak saudara kan? Iya, ponakan berarti Pak. Anaknya Terah itu Abram, Nahor dan Haran. Haran memperanakan Lot, berarti kan Lot anaknya Haran. Haran saudaranya Abram, berarti Lot kan keponakannya Abram. Ponakan jelas. Oke. Ini ada yang lucu nih. Di yang kedua. Sebentar, masih ada tambahan nih. Di Kejadian 12 ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Ponakan lagi. Terus ya. Kejadian 14:12 juga Lot anak saudara Abram. Berarti ponakan kan? Ponakan anak saudara. Nah, kita lihat nih, ini di KJV nih. Genesis 14:14 Kejadian ya. Kejadian 14:14, 16. Ini akhirnya sama yang tadi kan? Masih sama. And when Abram heard that his brother. Brother apa? Brother kan bisa abang atau adik, little brother adik, big brother abang. Tapi intinya saudara kandung Pak. Saudara kandung? Iya kandung, bukan ponakan. Beda lah. Beda. Kalau ponakan apa? Ponakan kan cousin.
cousin mah sepupu. Sepupu, nephew. Oh, nephew. Iya. Oke, di ayat 16 nih ya. Iya. And he brought back all the goods and Hmm. also brought again his brother Lot. Hmm. His brother Lot. Iya. Brother berarti apa? Berarti saudara kandung kalau brother disebutnya. Tapi mungkin gini juga ya, mungkin ya. Hmm. Mungkin kalau di tradisi Yahudi kan pemanggilan itu belum tentu sama dengan yang zaman sekarang kita pakai gitu ya. Mereka juga menggunakan kadang-kadang tuh menyebut nama kakeknya tuh sebagai ayahnya gitu. Ada yang begitu ya, tradisinya begitu ya. Okay. Ya, tapi ini mungkin benar, mungkin maksudnya ini adalah keponakan. Mungkin hanya istilah aja yang berbeda gitu ya. Oke. Tetapi yang jelas kalau pemakaian begini kan, kalau yang baru membaca nih orang yang belum tahu apa-apa, istilahnya orang yang baru belajar Bible lah ya. Kalau kebetulan dia baca begini terus baca yang LAI kan ada perbedaan gini kan, gimana sih ceritanya? Brother apa anak saudara gitu. Kompak ya, Pak. Ya, ini kita bukannya apa ya namanya? Kita juga harus perlu belajar sedikit mengenai tradisi Yudaisme supaya kita juga paham gitu. Nanti kalau di Perjanjian Lama ada istilah-istilah yang mungkin kurang familiar dengan kita udah tahu gitu latar belakangnya seperti apa. Kurang lebih gitulah ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya menurut Bible, sejak kapan kota Dan itu nama kota ya. Nama kotanya ya. Nah, sejak kapan kota Dan itu ada? Kita lihat nih di ayat pertama nih. Ada sejak zaman Abraham, Kejadian 14:14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya nih yang tadi tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan itu berarti nama kota ya. Nah, kita lihat nih. Di Hakim-Hakim 18-29 itu setelah adanya pembantaian. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel, tetapi nama kota dahulu adalah Lais. Saya nggak tahu nih apakah kebetulan ada nama kota yang sama atau bagaimana gitu ya. Tetapi yang jelas ini ada perbedaan itu. Iya. Yang satu zaman Abraham, yang satu setelah pembantaian, Pak ya. Ya. Oke. Berikutnya menurut Bible. Nah, ini agak panjang nih. Siapakah penguasa bumi? Wah, keren nih Pak. Kita baru tahu nih siapa penguasanya nih. Kalau kepanjangan baca yang ininya aja Pak, ringkas-ringkasnya. Di Keluaran 9:29 itu yang dikatakan yang penguasa bumi atau pemilik bumi adalah Tuhan ya. Di bawah itu yang saya garis bawah itu bahwa bumi adalah milik Tuhan. Oke. Di ayat yang keduanya di Matius 4:8-9 tuh iblis. Kok bisa gitu? Nah itu baca aja tuh. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya. Ini maksudnya iblis berkata kepada Yesus pada waktu Yesus dicobai kan. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Nah kalau kuberikan kepadamu berarti punya siapa? Punyanya iblis. Jangan-jangan dia ngaku-ngaku doang Pak? Enggak. Ya nggak tahu. Tapi teksnya begitu ya. Teksnya begitu. Iya benar. Ya, jika engkau sujud menyembah aku, gitu kan? Di Lukas 4:5-6. Nih saya baca yang huruf tebal aja nih ya. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Wah, ini baru nih penegasan, Pak. Ya kan, udah dikasih kuasanya kepada iblis. Berarti iblis yang punya. Wah, gimana? Oke, selanjutnya. Bentar ya. Di Keluaran 19:5. Oh, ini tadi yang masih yang milik Tuhan nih. Sebab akulah yang punya seluruh bumi ya. Ulangan 10:14. Ya. Sesungguhnya Tuhan Allah mula yang punya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan kan? Tuhan. 1 Tawarik 29:11. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Kepunyaan tuh Tuhan. Bener nih. Nah, di ayat yang lain mengatakan bahwa yang penguasa bumi itu adalah manusia. Kejadian 1:26. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berarti kan manusia. Pak, boleh saya ini dulu nggak Pak? Saya kasih komen dulu sedikit. Boleh. Pak. Ini mengenai manusia nih Pak. Di Kejadian 1:26, mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi. Nah ini Pak, saya ulangi Pak, atas seluruh bumi. Iya kan? Nah ini artinya
Kalau mengandalkan ayat ini kan berarti manusia tuh mengeksploitasi bumi, Pak, dan seisinya. Inilah bedanya dengan Al-Quran. Kita nggak boleh berjalan di muka bumi dengan sombong, nggak boleh melakukan kerusakan di muka bumi. Ini yang saya cari-cari nih, Pak. Ini sih sebenarnya Pak juga nggak bilang merusak sih ya. Ini tapi sih juga berkuasa kan artinya mengeksploitasi. ya artinya menguasa Pak. itu bukan. Artinya berkuasa itu artinya ya apa namanya? Mengatur atau mendalikan lah gitulah ya. Gitu. Bukan merusak, ini artinya dalam bukan artian merusak ya. Bukan. Sip, lanjut, Pak. Oke. Kemudian nih masih lanjut nih. Di Mazmur 241 ya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta diam di dalamnya. Siap. Mazmur 50:12. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Mazmur 89:11. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, ya kan? Di sini Tuhan semua, Pak ya. Di Kejadian 10:8 dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ini Nimrod ini. Nimrod siapa, Pak, ngomong-ngomong, Pak? Baru dengar anaknya Kus tuh. Kus Kus memperanakan di apa namanya, di Islam kan kita juga mengenal Raja Namrus kan? Namrus ada. Iya. Nah, ini Nimrod. Oh, anaknya dia nih. Iya, Nimrod ini Namrus itu lah. Yang mati gara-gara nyamuk bukan ya? Nyamuk kepala lalat. Ya, gitu loh pokoknya. yang kontradiksi. 1 Tawarik 1:10. Nah, ini juga sama mengatakan bahwa Nimrod yang mula-mula sekali berkuasa di bumi ya. Kemudian berikutnya 1 Korintus 10:26. Bumi serta segala isinya adalah milik Yesus, milik Tuhan. Nah, di Wahyu 1:5 ini milik Yesus nih. Bisa gitu, Pak, berubah-berubah mulu, Pak. Dan dari Yesus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya, berarti semuanya punya Yesus dong. Punya Yesus. Matius 28:18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tapi tadi iblis bilang gitu juga, Pak. Segalanya kuasa dikasih ke iblis, sekarang kasih ke Yesus. Mana yang salah, Pak? Nih, kalau di Daniel 2:39 nih, Nebukadnezar. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku, kemudian suatu kerajaan lagi yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas bumi. Ini bicara mengenai Nebukadnezar nih. Ya. Oke, jadi itu yang nomor 113. Oke, berikutnya menurut Bible. Nah, ini. Berapa lama bangsa Israel tinggal di Mesir selama perbudakan ya? Mereka kan mengalami masa yang panjang diperbudak gitu kan di Mesir kan. Nah, kita coba lihat berapa lama mereka tinggal di Mesir ya. 400 tahun itu di Kejadian 15:13. Nah, kita baca nih. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. 400 ya. 400 kan? Oke. Kisah Para Rasul 7:6. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Oke, masih sama ya, 400. Ya, 400 tahun ya. Keluaran 12:40, lamanya orang Israel diam di Mesir ada 430 tahun. Kenapa ada bonusnya 30 tahun? Ya nggak tahu. Ini 400, itu 430 bonus. Boleh dicek di Bible ya. Ya, boleh dicek di Bible. Bener nggak yang saya tulis di sini gitu? Ini saya cuma copy paste aja dong. Nggak bakalan salah tulis nih, Pak. Copy paste masa salah? Iya, oke. Kalau copy paste salah berarti komputer yang salah dong. Kirain Bapak ngetik gitu. Enggak, ngapain saya ketik? Kalau copy paste asli berarti begitu, Pak. Nah, ini ada lagi analisis yang lebih dikit nih ya. Nah, ada yang di bawah 400 tahun nih. Keluaran 6, 16 sampai 20 ya. Ini di sini diceritakan mengenai keturunan-keturunan ya. Anak-anak ini siapa gitu ya. Kalau kita lihat lagi. Nah, tadi dari siapa tuh ya? Dari lupa ya. Sebentar ya. Inilah nama anak-anak Lewi kan ya. Menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat, Merari dan seterusnya ya. Umur Lewi 137 tahun. Saya bacain aja deh. Yeah. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yisar, Hebron dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun ya. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi, itulah kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokebed, saudaranya menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Perhatiin ya. Ini ada angka-angka nih di sini nih. Oke.
Kohat lahir sebelum pergi ke Mesir. Kohat meninggal pada usia 133, ya, Keluaran 6:18. Amram meninggal pada usia 137, Keluaran 6:20. Musa berusia 80 tahun pada awal Exodus, ya kan? Keluaran 7 ayat 7, Exodus itu keluar dari bangsa Mesir, ya. Nah, ini ada catatan yang penting, bahkan jika Kohat lahir pada tahun pertama persinggahan dan setiap ayah menjadi bapak generasi berikutnya pada tahun kematiannya, persinggahan itu tidak mungkin lebih dari 350 tahun. Ya. Kohat tadi berapa? 133 tahun. Amram 137. Musa 80 tahun. Totalnya berapa? Berapa tuh? 350 tahun. 350. Ya. Kurang dari 400 dong. Kurang dari 400. Dan Yochebed pasti jauh lebih tua dari suaminya sejauh dia tidak sejauh dia tidak persinggahan itu harus lebih pendek. Nah, jadi maksudnya tadi kan ada nama-nama Kohat, ya, Amram sama Musa kan. Itu kan generasi-generasi kan. Itu kalau di total cuman 350 tahun. Nggak sampai 400 tahun. Di ayat lain ada yang bilang 430, di ayat lain ada yang bilang 400. Yang salah yang mana? Susahnya begini Pak, karena mereka berusaha mendetail, tapi kemudian jadi berkontradiksi. Itulah. Ya kan? Ya. Jadi kan ada klaim atau ada pernyataan bahwa Babel itu paling lengkap gitu kan. Tapi lengkap kalau nggak benar bagaimana? Sebenarnya kalau dalam statistik tuh data-data yang error tuh Pak. Nah, ini belum. Nanti ya, mungkin di kajian kita berikutnya, nanti akan saya tunjukkan ayat-ayat yang kembar. Gitu Pak? Kembar. Ya, yang udah saya temukan itu 100 lebih loh. 100 ayat-ayat yang kembar. Jadi di kitab ini ayatnya kalimatnya sama persis. Verbatim Pak ya? Word by word, kata word per by kata? Word. Iya. Oke. Word by word dalam bukan kata yang sama, kalimat yang sama. Oh, kalimat yang sama. Kalimatnya sama persis. Kurang lebih udah 100 lebih loh, 104 apa 105 gitu yang padahal saya kan temukan. Zaman gitu. dulu belum ada copy paste, masih nggak tahu ya, makanya bisa itu. Nggak sabar tuh pengen nunggu seri yang itu Pak. Ingat nggak dulu waktu almarhum Syekh Ahmad Didat debat sama Pastor Stanley, bukan ya? Pastor Stanley siapa namanya saya lupa. Iya. Jadi Syekh Ahmad Didat minta tolong Pastor Stanley bacain di, kalau nggak salah di Raja-Raja lah, Raja-Raja berapa lupa saya ayatnya ya. Nanti ya kalau kajian saya bukain semua. Disuruh baca, bukan disuruh baca, suruh memperhatikan ayat yang dibaca oleh Syekh Ahmad Didat. Ya. Syekh Ahmad Didat baca sambil nanya, dia baca satu kalimat, benar nggak? Benar. Ini baca lagi, benar nggak? Benar. Ternyata yang dibaca Syekh Ahmad Didat dari Yesaya. Jadi beda ya. Yesaya 37. Iya. Tapi isinya sama. Itu kurang lebih ada 20 ayat itu. Bisa gitu. Itu baru 20 ayat. Saya nemuin udah 104 ayat. Enggak, kalau zaman sekarang kan ada copy paste, bisa salah tempat. Zaman dulu kan pakai tangan, Pak. Iya, apa itu dia. Lupa, harusnya nggak ada, dia tulis di Raja-Raja. Duluan mana Pak Yesaya sama Raja-Raja, Pak? Urut-urutannya. Urutannya harusnya Yesaya duluan ya. Yesaya duluan. Harusnya Yesaya dulu. Kalau nggak salah ya. Mungkin saya salah, tapi kalau nggak salah tuh Yesaya duluan. Gitu. Jadi kalau nggak salah tuh tulisan yang di Yesaya itu disadur oleh penulis Raja-Raja gitu. Raja-Raja apa Tawarik ya, saya lupa ya. Sebentar ya. Daripada salah nih. Penasaran apa ya? Iya, sebentar. Daripada salah nih. Mendingan saya bukain aja dikit lah ya. Ini nggak apa-apa lah ya, bonus ya. Jadi penasaran juga saya, Pak. Jadi penasaran ya. Nah nih, benar Raja-Raja. Raja-Raja ya. Oke. 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 37 identik dengan Yesaya 37 ayat 1 sampai 38. Nah, ini benar-benar persis kalimatnya. Atau mau sekarang saya kasih lihat? Bocoran aja lah ya. Bocoran aja, tapi nanti kita bahas lebih dalamnya nanti, Pak. Boleh. Ini bocoran aja lah ya. Nah, ini bisa dilihat nggak? Nah, bisa. Ya. Alkitab identik. 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 37 versus ayat 37 ayat 1 sampai 38. Ini saya bacain 2-3 ayat aja ya. Perikopnya sama tuh. Yerusalem luput dari tangan Sanhedrin. Ayat 1 nih ya. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain bung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Tuh lihat, perhatiin dia saya. Sama persis.
Nanti para pemirsa bisa cek ya di rumah ya. Ini ayatnya udah saya kasih. Saudara-saudara kita yang Kristen juga boleh cek di Bible-nya. Benar nggak nih 2 Raja-Raja 19:1-37 isinya begini. Bandingkan dengan Yesaya 37 ayat 1 sampai 38. Oke. Boleh nanya nggak Pak? Ini Bapak dapat ini kan zaman sekarang lah, katakan tahun 2021, ya kan? Ini sejak kapan persamaan Pak? Artinya Bible zaman tahun berapa nih ada kesamaan? Ya dari dulu, dari mulai Bible udah dari ada. awalnya begini. Iya. Waduh. Berarti bener dugaan saya. Kalau sekarang kita salah copas. Dulu kan tulis tangan Pak. Nah, 2 Raja-Raja. ini 2 Raja-Raja 19:1-37 ya, sama Yesaya 37:1-38. Ada lagi nih, sebentar ya. Sebentar. Saya kasih lagi nih, mumpung lagi ngasih apa namanya, lagi ngasih bocoran ya. Nah ini, 2 Raja-Raja 18, 13-37, sama Yesaya 36, 1-22. Perikopnya, ayatnya, Nah, kalimatnya kalau ini sama-sama, ada Pak? 1-2 kata yang berbeda, beda. tetapi 90% sama. Nih, ayat 13 bandingin. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Ini di ayat 13 ya. Di 2 Raja-Raja 8 ayat 13. Di Yesaya 36 ayat 1, maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Bedanya cuma di sini ada kata maka nih. Iya. Ini nggak verbatim ya, nggak word by word. Ya. Oke. Tapi isinya sama Pak. Dalam iya makanya ini ayat 14 di Yesaya nggak ada. Tapi yang lain ada tuh. Ini di sini ada kata sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima dan seterusnya. Di sini Raja Asyur mengutus juru minuman agung dan Lakis dan seterusnya. Ini kurang lebih sama isinya nih. Iya. Ini ada juru minuman agung juga nih. Di sini ada juru minuman agung, di sini ada juru minuman agung. Ya. Dari Lakis. Ya. Kepada Raja Hizkia, ini kepada Raja Hizkia. Ini Yerusalemnya di sini. Jadi ada perbedaan kata sedikit lah. Iya. Tetapi intinya beritanya sama. Ya. Mungkin ngantuk Pak dulu waktu. Ini lihat lagi nih. Ini yang 18 nih ya. Ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Elyakim bin Hilkiah, kepala istana, Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Ya. Lihat nih. Keluarlah mendapatkan dia Elyakim bin Hilkiah, kepala istana, Sebna, panitera negara, serta Yoah, bendahara negara. Teksnya sedikit beda, kan? Tapi maknanya sama persis Pak ya. Kalau ini ada sedikit perbedaan, tapi kalau yang tadi plek sama ya. Naik Pak judulnya biar pemirsa bisa ngecek nanti Pak. Nah ini 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 18, 13, 37 sama Yesaya 36, 1, 22. Silakan di screenshot pemirsa biar bisa dicek di Bible-nya masing-masing. Oke Pak, cukup lah Pak segitu. Cukup ya? Balik lagi dong Bible. Iya, kembali ke itu tadi. Nomor berapa sekarang? 114. 114 ya. Oke, di sini udah jelas ya. Clear udah. Berarti ya, saya kembali lagi sedikit. Ada yang 400, 430 sama kurang. Berapa lama bangsa Israel tinggal di Mesir ya? 400 tahun di Kejadian 15:13, Kisah Para Rasul 7:6. Di Keluaran 12:40, 430 tahun ya. Di ayat lain kalau kita mau ngitung ya, ini kita ngitung dari Keluaran 6 ayat 16 sampai 20. Terjumlahkan semua tuh Pak. Terjumlahkan semua. Itu ternyata cuma 350 tahun. Iya. Coba balik ke sini Pak, ke halaman sebelumnya Pak, yang 430 tahun. Nah, ini kan 400 tahun Pak. Yang satu lagi 430. Boleh nggak saya berasumsi gini, waktu udah keluar nih dipanggil lagi sama Firaun, jangan pergi dulu deh, kerjaan belum kelar, 30 tahun lagi gitu bisa. Firaun udah mati masuk ke laut. Iya, benar. Lupa Pak. Oke, ya. Lanjut, sekarang 115. Iya. Menurut Bible, berapakah anak Abraham? Ya, di Galatia 4:22 itu Abraham mempunyai 2 anak ya, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Ibrani 11:7 bilangnya anak yang tunggal ya karena iman ya. Anak yang tunggal ini di Perjanjian Lama juga disebut waktu Ishak mau dikorbankan ya. Selalu biasanya kalau kita berdiskusi mengenai Ismail Ishak, selalu kan biasanya saudara-saudara Kristen bilangnya anak tunggal itu karena yang lahir dari istri yang resmi gitu katanya, Sarah gitu kan. Makanya disebut anak yang tunggal gitu. Tapi Galatia mengatakan bahwa memang Abraham punya 2 anak. Jadi masih ada
ayat di dalam Bible yang mengatakan bahwa Abraham itu memang punya 2 anak. Mm-mm. Kalau kita lihat lagi, nanti Abraham itu menikah lagi dengan istri yang lain namanya Keturah. Oh, Punya 6 anak. ada 3 berarti istrinya, Pak. Istrinya 3. Oke. Punya 6 anak dari Keturah. Jadi totalnya semua ada 8. Nah, kalau mau berarti cek, dua-duanya gugur lagi dong. Satu bilangnya anak ketunggal, satu bilang 2 anak. Iya. Ternyata ada lagi 8 totalnya. Iya. Gitu. Gitu. Oke. Ya harusnya saya tambahin lagi ya 1 ya. Iya. Karena kan ada 6 lagi ya. Oke lah, Oke, tapi bisa ini dicek nanti sama tapi ini pemirsa, apa Pak. namanya? Ini yang berkenaan dengan apa namanya? Konten konteks yang paling sering dibicarakan lah antara Ismail dan Ishak ya. Oke, setelah ini berarti bonus dong. Bonus, Pak. Nah, ini bonusnya nih. Ini bonusnya adalah topiknya adalah kata Evangelion. Ya. Evangelion itu adalah Injil dari bahasa Yunani, ya kan? Kita lihat. Ini ada penerjemahan yang sedikit aneh nih. 1 Petrus 3, 19-20 ya. Pemirsa bisa cek di versi KJV. Ini yang jadi bahasa By which ya? also he went and preached unto the spirits in prison. Di situ cuma kata preach ya. Preach itu apa? Berkhotbah ya. Berkhotbah ya. Di RV juga preach, di ESV juga preach, di CEV juga preach, di DRB juga preach ya. Semua versi Inggris berkhotbah di ya. Versi di bahasa aslinya saya ambil nih dari Greek NTTR. Greek NTTR itu maksudnya Yunani, NT itu New Testament, TR itu Textus Receptus ya. Textus Receptus itu adalah Bible berbahasa Yunani yang disusun oleh Erasmus ya, kurang lebih di abad 10 atau 11 saya lupa. Kata-katanya menyebutkan gini. Enho kaitois enfilake numasin forioteis ekeriksen. Ada nggak di situ ada kata-kata Evangelion? Nggak ada, Pak, kalau saya baca sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada kan? Enggak. Enho kaitois enfilake numasin forioteis ekeriksen. Nggak ada ya Evangelion. Coba kita lihat di LAI yang versi BIS lah, bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam keadaan roh, ia pergi mengabarkan berita dari Allah kepada roh-roh yang dipenjarakan. Mengabarkan berita. Masih sama lah ya dengan preach ya. Indonesian Terjemahan Baru, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil. Dari mana Injilnya, Pak? Kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nggak tahu kata Injil itu dari mana. Kan tadi Bapak bilang tuh, Evangelionnya nggak ada. Iya. Pak, kata Injil itu berasal dari kata Evangelion gitu. Tapi begitu dicek nggak ada kan. Tiba-tiba muncul memberitakan Injil. Ini Pak, sekalian nih Pak, kan masih banyak saudara-saudara kita tuh yang masih belum bisa membedakan antara Injil dengan gospel. Sama apa enggak, Pak? Tolong dikasih pencerahan, Pak. Gini, kalau kita melihat dari sisi atau perspektifnya Islam, Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih. Ya. Pada Yesus ya, Pak ya? Pada Yesus gitu. Nah, kalau gospel itu ya sebenarnya gini. Kalau gospel itu kan sebenarnya ada evolusinya. Tadinya dari kata Godspell. Nah, ya. Sebelumnya lagi mungkin apalah gitu, mungkin udah lupa itu. Dari gospel menjadi gospel. Gospel itu sendiri sebenarnya apa ya? Kalau mau disamakan dengan Injil itu agak aneh sebenarnya. Kalau yang dimaksud Injil yang dari bahasa Yunani itu Injil itu artinya adalah berita gembira. Berita gembiranya berita gembira apa? Habis menang perang gitu. Ada Injil gitu. Ada Evangelion, ada berita habis menang perang gitu. Lebih gitu. Kan kebudayaan Yunani Romawi perang mulu, Pak ya. Ya, nah tapi kalau Injil dalam perspektif Islam itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih untuk diberitakan kepada bangsa Israel atau Bani Israel. Jadi semasa Yesus hidup ya, Pak ya? Ya. Masa masih berada di tengah-tengah muridnya. Ada buktinya di Bible. Oh gitu. Mau tahu? Boleh, Pak, boleh. Biar nggak penasaran. Biar nggak penasaran ya. Bentar, saya tutup dulu, saya bukain, pakai ini aja lah, sabda aja lah. Biar gampang. Coba kita buka, saya share dulu ya. Ya. Nah,
Kelihatan ya? Kelihatan. Sabda kita, Bu. Sebenarnya banyak ayatnya. Yang paling saya ingat cuma di Lukas saja. Lukas 20 ayat 1. Ada suatu Pak, hari. saya yang Saya gedein bacain, deh. Pak. Saya gedein Bapak mulu yang bacain, saya juga pengen baca kan, Pak. Ya, Ya kan? silakan. 20 ayat 1. Ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Nah, di sini ada nih, Pak. Itu ada kata Dan Injil. memberitakan Injil. Jadi waktu itu Yesusnya masih hidup. Iya. Ya Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan apa? Memberitakan Injil. Iya. Bukan memberitakan. Sekarang kalau ada klaim Hmm. bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil, atau satu Bible itu dibilang Injil gitu. Nah, ini Yesus memberitakan Injil, ini Injil yang mana? Kan nggak ada Pada Injil zaman Yesus. dulu, pada zaman dulu belum ada. Ada Injil Yesus nggak, Pak? Lah inilah Injil Yesus, inilah Iya. Injil Yesus. Enggak, maksudnya gospel yang oleh Yesus gitu kan, gospel oleh 4 nih, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Oh, itu kan gospel according to Matthew, gospel iya. according to Luke, Kalau gospel bahasa according to Indonesianya gitu, Pak. gospel according to Matthew, gospel according to Mark, gospel according to Luke, gospel according to John. Gospel according to Jesus. Kita nggak pernah lihat. Iya. Kalau Yesus Kalau nggak Injilnya, Pak, baik. kalau Injilnya Yesus ya ini yang ditakan ini. Ini jelas nih, pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Nah, Benar Yesus. apakah ini Injil yang Matius? Kan bukan. Bukan, orang kan belum ada Injil itu. Matius. Apakah Injil ini buku yang dijepit, diketek, dibawa kemana-mana gitu? Bukan, jelas. Bukan. Dia lagi berkhotbah, My Sweet Jesus. Di Quran kan juga disebutkan bahwa yang telah diturunkan kitab Injil pada Isa Al-Masih. Kitab di situ maksudnya bukan berarti harus berupa buku gitu. Iya, itu banyak orang salah mikir tuh, Pak. itulah. Dipikir tiba-tiba turun dari langit berupa buku. Nah, sekarang kalau Musa diturunkan kitab Taurat gitu, emang zaman Musa udah ada buku? Belum, masih apa batu-batu itu, Pak, ya, batu ya. Jadi inilah Injil yang disebut dengan Injil ya ini gitu loh. Buktinya ada di Bible. Cuman apa namanya? Artinya tuh kayak semacam di apa namanya ya, dipinjam atau dicomot gitulah, untuk menyebut bahwa Bible itu adalah Injil gitu loh. Beda. Inilah ya yang mungkin bisa menjadi edukasi para pemirsa, terutama yang Muslim, bahwa yang disebut Injil kepada Yesus ya sama dengan Injil yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa Al-Masih gitu. Ya. Udah jelas ya pemirsa ya, Injil itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kepada Yesus semasa hidup beliau. Gitu. Jadi kalau yang seterusnya jangan lagi disebut Injil, tapi disebutnya gospel seperti aslinya. Iya, benar. Oke, lanjut Pak. Udah habis, udah bonus, kok lanjut gimana? Cepet banget habisnya, orang belum lagi semangat suruh habis bonus kedua nggak ada Pak. Cukup lah ya satu-satu aja. Satu-satu lah. Iya. Ya. Jadi ada tambahan nggak Pak yang Bapak mau kasih ke pemirsa nih? Udahlah itu aja. Cukup ya? Saya rasa cukup ya. Iya. Jangan lama-lama juga nih. Nah, jadi begitu ya pemirsa, tadi telah kita saksikan bersama. Yang paling penting adalah seperti itu. Banyak orang belum bisa, orang Islam ya maksud saya, belum bisa membedakan mana antara Injil dengan gospel. Dalam seperti Pak Dondi tadi jelaskan bahwa dalam perspektif Islam, Injil itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Yesus semasa beliau hidup, di antara para murid dan para pendengarnya lah, katakan, yang beliau berkhotbah mewartakan tentang Injil. Tetapi kalau gospel itu setelah Yesus tidak lagi ada di antara para murid. Berapa tahun Pak gospel yang pernah 30 tahun? Setelah Yesus. Gospel yang pertama. Gospel Markus. yang pertama ditulis itu adalah Markus. Ya, ini menurut para ahli Perjanjian Baru. Ya. Kurang lebih ditulis antara tahun 65 sampai 70 Masehi. 65 sampai 70 Masehi. Yesus kemudian diperkirakan 33 tahun. Matius dan Lukas, Matius dan Lukas ditulis kurang lebih 10 tahun setelah Markus ditulis. Ya. Kemudian Yohanes ditulis kurang lebih sekitar sekitar tahun 95 Masehi. Banyak ahli-ahli Perjanjian Baru yang sudah menyatakan seperti itu gitu ya. Mau yang liberal, mau yang dari kalangan intern mereka sendiri, mereka sudah semuanya udah setuju gitu ya, kurang lebihnya. Perbedaan paling kurang lebih 5 tahun lah gitu. Jadi jelas ya pemirsa. Satu lagi saya tambahin ya. Oke. Mengenai penyebutan kata Alkitab, ya. Al-Quran juga disebut Alkitab, ya kan? Jadi buat kita umat Muslim, saya menghimbau kalau kita menyebut dengan yang disebut dengan Alkitabnya saudara kita yang Kristen, kita sebut saja Bible. Bible ya. Mending Bible lah. Ya.
Kalau mereka kan di yang bahasa Inggris kan tulisnya kan apa? Holy Bible kan. Nah, kita jangan menyebut Alkitab, karena kalau kita sebut Alkitab takutnya kesaru dengan Al-Quran. Al-Quran juga disebut sebagai Alkitab gitu. Ya. Nah itu ya, para pemirsa, banyak terdapat kerancuan di mana kata-kata yang aslinya dari Al-Quran kemudian menjadi bahasa yang karena bahasa Melayu, waktu itu sebelum ada bahasa Indonesia malah mereka tidak punya, jadi diserap menjadi perbendaharaan kata Melayu. Kemudian dipakai terjemahan pertama awal datangnya gospel di Nusantara atau di Malaysia, dipakailah kata-kata serapan itu gitu. Jadi mereka secara hukum tidak salah, tetapi mereka tidak mengkoreksi, kita harus mengkoreksi. Kayak tadi sudah jelas, Injil adalah semasa Yesus hidup, kemudian gospel setelah Yesus nggak ada baru dituliskan. Kemudian jangan lagi mengucap Alkitab, tetapi sebut saja itu Bible yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Gitu Pak ya? Bible itu asalnya dari kata Biblos. Catatan Biblos ya, itu Pak, ya? dari bahasa Yunani yang artinya catatan atau buku-buku lah gitu. Oh, kalau bahasa Inggrisnya notes kalau orang kita bilang, Pak ya? Iya. Oke, mudah-mudahan ya pemirsa, dari kajian kita menambah keimanan kita kepada Al-Quran, dan juga bagi saudara-saudara kita yang kami kasihi dalam Allah, semoga menjadi bahan ajang akademis tanpa maksud penghujatan. Saya mengingatkan berulang-ulang bersama Pak Dondi juga, jangan sekali-kali kita menghujat agama lain, termasuk Yesus. Kita mengakui bahwa Yesus itu nabi, bukan Tuhan, tapi kita nggak boleh menghujat ya, seperti diulang-ulang oleh Pak Dondi dan saya. Jangan sekali-kali menghujat. Ada orang menghujat, biarkan saja. Tunjukkan bahwa Islam itu elegan, cerdas, dan santun. Oke Pak ya, saya tutup Pak. Sebelum ada lagi nih. Sebelum ditutup, saya ingetin buat para pemirsa yang ingin berdonasi atau bersedekah, berzakat, ya bisa dikirimkan ke nomor rekening Bank Mandiri Syariah. Nomor kode banknya 451, nomornya 1188889995 atas nama Yayasan Pembinaan Mu'allafat Tauhid, dan wakaf untuk tanah di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur ya, seharga 250.000 per meter perseginya. Silakan dikirim bukti transfernya ke nomor 0812 3280 2080. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala partisipasi para pemirsa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Baiklah, pemirsa, sampai berjumpa di seri-seri berikutnya dalam video-video kesayangan para pemirsa Bible. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.